Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 ya di bulan April, masih updatean untuk tanggal 27 Maret ya di hari terakhir bursa di bulan Maret. Tapi sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman untuk diperhatikan, di sini tidak ada kelas, tidak ada rekomendasi saham ataupun yang lainnya, teman-teman. Cukup di sini adalah updatean saham punya teman-teman sendiri dan tukar pikiran untuk harga wajar, teman-teman ya. Dan kepada yang telah memberikan super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah memberikan like, yang nge-share, yang berkomentar, terima kasih. Tanpa ada teman-teman yang berkomentar ataupun nge-like ataupun yang lain sebagainya, yang memberikan subscribe juga, tidak ada apa-apanya video yang saya bagikan. Karena semua emiten yang saya bagikan itu adalah emiten teman-teman sendiri. Tidak lupa yang telah memberikan doa juga, dukungan doa. Saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Nah, untuk bagian sekarang teman-teman untuk updatean dulu ya. Nanti untuk harga wajarnya mungkin akan kita bahas lagi setelah video ini. Baik, yang pertama ada Pani, teman-teman ya. Pani, ini miliknya Mr. Aguan, teman-teman ya. Ini Pani ada pertanyaan nggak? Apakah sudah mulai uptrend? Nah, apa nih teman-teman ya? Ini sudah mulai melewati satu bukit kecilnya, teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah mulai dilewati ya. Kita hapus aja ya. Tanda-tanda kenaikan kita sudah mulai dilewati, kita hapus. Nah, ini dia meninggalkan gap, teman-teman ya, meninggalkan gap sedikit ya. Dia meninggalkan gap sedikit kalau di sini nih, di area berapa nih? 9.090-an ya. Dia meninggalkan gap kecil, kemarin sudah menerobos juga tanda-tanda kenaikannya dengan shadow. Masih ada tekanan teman-teman dari atasnya pas menyentuh MA 200 dia tidak mau, dia cenderung ditekan kecuali kalau besok dia di sideways-kan sedikit ataupun turun ke level 9.010-nya, mungkin di situ nanti ada sideways sebentar teman-teman ya. Apabila dia bisa melanjutkan kenaikan ke level dengan body di angka 10.100-an berarti dia mau uptrend. Nah, apabila dia melanjutkan penurunan bisa menjemput PR-nya teman-teman di angka 8.040. Sehingga ada seekor merah teman-teman kecil ya, ekor merah kecil. Nah, yang merahnya kecil kan di sini kan, mungkin di situ akan jadi penurunan lagi karena secara MA sih masih posisinya masih lurus teman-teman dan MA 20 masih ke bawah walaupun MA 200 menuju ke atas. Per hari kemarin terakhir tanggal 27 Maret masih ada pembuangan dari bandar lokal dan poren. Nih bandar lokal dan poren cenderung ngebuang, lihat di poren dulu ya nih. CC, BK, AK cenderung dia ngebuang, tidak ada yang ngambil. Untuk net buy tidak ada. Kalau ada istilah yang average banyak teman-teman ya. Jadi ketika dia ada kenaikan langsung di average langsung dijual teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau besok masuk lagi mungkin akan terjadi sideways ataupun melanjutkan kenaikan ya. Tapi kalau si porennya tidak mau melakukan hal yang sama, ya cenderung dia akan cenderung turun. Nah, untuk lokalnya, walaupun ada pembuangan teman-teman dari teman-teman kita, ternyata MG sama LG sudah mulai masuk kembali di sini, terdeteksi ada pembuangan daripada bandarnya. Disinyalir ini bandarnya bisa IN atau enggak CC atau enggak AG teman-teman di sini ya. Tapi yang paling besar itu IN sama si CC di sini teman-teman ya. Tapi secara pungutan ada MG, ada LG, ada YP. Biasanya LG suka memaaf harga ya. Mudah-mudahan dibantu dengan si MG. Nah, si MG biasanya dia kalau sekarang beli ya tanggal 27 biasanya suka buangan teman-temannya, besoknya langsung jualan ya itu biasanya. Nah, mudah-mudahan bisa ke level 11.000 ya, malahan pingin saya 11.000, jadi dia sudah mulai uptrend nih teman-teman ya. Kalau udah 11.000 karena bukit kecil sudah dilewati. Nah, bukit yang ke 11.400-nya ada bukit kecil di arah sini sudah terlewati juga. Mudah-mudahan sih besok bisa ya teman-teman. Ini karena kalau secara MA sih masih sudah mulai di bawah MA 10-nya sudah mulai di bawah kena ya. Tinggal menuju ke atasnya aja. Nah, mungkin bisa tanda-tanda kenaikan. Tetap walaupun ada tanda-tanda kenaikan harus hati-hati teman-teman karena area penurunan di angka 8.040 sama di angka 9.000 sini nih ya. Di gapnya 9.000 sini nih. Kalau kita gedein di sini karena ada gap sangat lebar 9.090-an ya. 9.070-an lah di sini teman-teman. Ya ada gap sini ya.
Itu area karena biasanya kalau teman-teman ya, kalau misalkan ada kenaikan dia meninggalkan gap suka ada area ada koreksi sebentar yang penting tidak melewati 9.000 yang ini nih. Cenderung masih aman gitu kan. Kita lihat juga nanti apakah bandar foreign dan bandar lokal cenderung akumulasi lagi atau tidak. Tapi kalau untuk isiannya lokalnya bagus ya, MGLG sudah masuk, cuman sayang banget nih si bandar lokal, maaf si bandar foreignnya cenderung jualan ya. Nah ini juga bandar foreign sebenarnya tidak terlalu banyak jualan, masih menyisakan barang. Jadi tanda-tanda kenaikan sih masih sudah mulai ada teman-teman ya. Apakah sekarang mau uptrend? Tinggal satu candle lagi teman-teman untuk membuktikan dia itu uptrend. Kenapa harus kelihatan EMA 10-nya menuju ke atas? Nah, mudah-mudahan walaupun ada kenaikan sementara mungkin bisa jadi ke angka 11.350 teman-teman ya. Kemarin sempat mana sudah mulai masuk dan bagus dan ternyata ada kenaikan di hari tanggal 27-nya. Oke teman-teman, panik walaupun penurunan sampai ke 5.000 teman-teman, dia itu ingat ada ketokohan dan ada bandar. Dimanapun bila ada ketokohan dan bandar cenderung dia akan kembali ke harga tertingginya sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman walaupun yang nyangkut di angka 19.000 di sini nih masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Kita lihat Pani posisinya seperti apa. Oh belum di setting ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Sambil santai aja teman-teman. Kan liburan. Kalau liburan santai teman-teman ya, membahas juga lebih santai sambil ngopi-ngopi silahkan teman-teman ya. Kita ambil yang 10 tahun. Kita hapus yang alinya teman-teman ya. Nah, Pani ini teman-teman selama 10 tahun itu belum pernah menyentuh harga opernya. Dia kecenderungan untuk di ke atasinnya lagi masih bisa teman-teman ya. Apalagi sekarang harga sudah mulai murah ya. Kalau pengen murah mah di sini teman-teman di angka 4 ribuan ya. Tapi sekarang sudah mulai murah. Kalau teman-teman tarik sebenarnya udah dari posisi downtrend teman-teman. Makanya ini harus ada konfirmasi untuk melewati ini teman-teman. Bukit yang ini nih ya. Di angka 11 ribuan aja teman-teman ya. Mungkin akan terjadi uptrend. Kalau sekarang biasanya kalau ada gap segala seperti ini suka ada kenaikan sementara aja teman-teman ya. Apalagi bandar foreign dan bandar lokal cenderung jualan. Tapi bandar foreign masih menyisakan barang kecuali bandar lokalnya sudah sedikit lagi ya teman. Kalau kita ambil dari sini nih dari pengambilan tanggal 2 Desember dia sudah mulai pas banget di pengambilannya. Artinya barangnya sudah mulai habis teman-teman bandar-bandar lokal yang ambil dari tanggal 29 November ya. Tinggal menyisakan si foreign yang ngambil tanggal 17 Maret di sini nih. Masih ada barangnya. Ini baru dibuang seperempatnya teman-teman untuk si bandar foreignnya. Oke teman-teman, apalagi terlihat teman-teman kita sudah mulai pada keluar ya. Sudah mulai pada cuan mungkin teman-teman ya. Jadi kemungkinan di uptrendkannya adalah si teman-teman masih tinggal ada dorongan lagi dari bandar foreign ataupun lokal, saya ngambil lagi aja teman-teman. Ini mungkin akan terjadi kenaikannya. Tapi tenang aja walaupun ada penurunan, ingat suatu emiten yang ada ketokohan teman-teman dah biasanya suka dinaikkan kembali ke harga tertingginya. Bahkan bisa melebihi teman-teman ya. Lanjut ada CBDK. CBDK. Ini adiknya teman-teman ya. CBDK ini adiknya nih. Mana CBDK enggak keluar. Bangun Kosambi sukses. Ini harus 1 tahunan ini teman-teman ya. Nah CBDK sudah mulai dari harga mantul sedikit murahnya untuk 1 tahunan. Artinya sekarang dalam posisi kalau uptrend betul uptrend teman-teman. Kenapa? Karena MA10 sudah mulai jauh tapi dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman di angka 5.000 ini nih. Jadi dia kenaikannya dipaksakan teman-teman. Walaupun di sini ada pengambilan daripada bandar foreign ya, tetapi saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu. Kenapa? Karena secara MA pun posisinya walaupun kada di atas tapi lagi menuju ke bawah. Lebih baik sih ini di di sideways aja teman-teman. Kemarin pas banget ya di harga kenaikannya di angka 6.000. Mungkin teman-teman yang sudah ngambil sudah pada cuan ya. Cuman kalau sekarang posisinya bagaimana? Posisinya lagi diambil sama bandar foreign, bandar lokal cenderung ngejual. Jadi ini ada upaya dari bandar-bandar foreign untuk nguasain barangnya teman-teman ya. Saya lebih baik sini ke bawahin dulu ya untuk menutup gap yang sangat lebar ini. Tapi kalau mau naik ya silahkan aja. Ini target kenaikannya sudah saya tentukan ya. Di tanda-tanda kenaikannya maaf.
6.500, di angka 6.900 itu tanda kenaikan. Target utama saya di sini teman-teman di angka 10 ribuan ya. Ya teman-teman yang nyangkut di angka 10 ribuan tenang aja, sudah mulai bisa di istilah saya sudah mulai mau dah teman-teman diangkat untuk ke atasnya lah gitu ya. Karena secara PR pun semua sudah dikerjakan sama dia teman-teman. Nah ini juga hanya meninggalkan jejak penurunan kecil ya di sini nih. Ini ada jejak penurunan tapi kecil teman, kalau kita gedein itu ya. Nih di sini nih ada jejak penurunan, biarin aja ya. Saya pinginnya jangan ke bawah, malahan ini ke sini aja udah ke level sini aja nih. Ke angka 5.075-nya kan dia meninggalkan gap yang sangat lebar sekali ya. Ini adalah gap yang harus ketutup, dan suatu gap itu mau gap up mau gap down juga pasti harus ketutup. Ya, ini masih dalam posisi dia itu kenaikan sementara aja teman-teman ya untuk si CBDK ini. Walaupun ada pengambilan dari seorang bandar forennya, tapi tetap ini kalau menurut saya ini ada kenaikan sementara. Teman-teman yang sudah jual ya ambil aja cuannya. Tapi teman-teman yang nyangkut tenang aja, masih bisa kejemput kok teman-teman, karena bandar foren pun cenderung ngambil untuk CBDK ini. Smart Money kemarin ada jualan sedikit teman-teman, tapi pengambilannya masih besar. Dia belum terlalu tipis ya untuk pembuangan. Biasanya kalau pingin pembuangan yang sangat signifikan itu tipis banget teman-teman sih Smart Money-nya. Saya pikir sih ini masih ada, Smart Money masih ada lah teman di dalam. Apalagi sekarang sudah mulai di bawah. Ini sudah mulai di bawah teman-teman, karena kemarin waktu dia arah-arah ini sudah ketutup semuanya. PR-nya dia sudah tidak punya PR lagi, kecuali PR yang baru di angka 4.485. Nah, seperti itu teman-teman CBDK ya. CBDK saya pikir lebih baik ke bawah dulu ya untuk menuntaskan PR-nya kembali. Dan kalau ada kenaikan lebih enak lagi kalau sudah menentukan PR, karena secara MA pun masih menuju ke bawah teman-teman ya. Tapi kalau mau naik ini ke angka 6.000 berapa nih? 6.000-nya sudah mulai dilewatin sama shadow, mungkin nanti ke 6.500. Kalau ingin kelihatan uptrend harus mencapai sini teman-teman, di angka 7.300-an teman-teman untuk CBDK ini. Oke teman-teman, untuk CBDK seperti itu ya. Saya pinginnya ke bawah, kenapa? Karena gapnya sangat lebar sekali dan secara MA pun masih menuju ke bawah. Oke teman-teman ya. Nine 300 apakah bisa kejemput? Coba cek deh Nine. Nine Nine sebentar ya. Nah teman-teman, untuk Nine ya suka saya kasih tahu waktu tanggal 20.03 pun dikasih tahu bahwa si Nine ini sudah ketinggian, sudah over, dia sudah menyentuh harga overnya. Jadi untuk ke 300 ya teman-teman harus ekstra bersabar aja ya. Kenapa? Kayak ini semuanya tanda-tanda penurunan semua teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman tidak punya dana lagi, contohnya ya di 300, contohnya di sini di 300 kan agak pucuk ya teman-teman ya. Ini sudah mulai mendekati harga tengahnya. Nanti upayakan aja teman-teman, nanti average teman-teman nanti harus di area sini nih. Di 179 aja teman-teman. Itu mungkin akan kejemput ya 179 karena dia mulai di harga tengahnya. Jadi tenang aja teman-teman, bersabar aja ya, bersabar aja dulu. Kenapa? Karena dalam posisi ini penurunan ya. Ini tanda-tanda penurunannya sudah mulai dilewati satu ya, 196 sama di angka 164-nya ada sedikit lagi. Nah, ini semuanya tanda-tanda penurunan. Ini kan gap semua, teman-teman nih. Gap ini gap semua nih. Ini gap semua itu area penurunan semua ya. Jadi semua gap itu harus ketutup, baik yang arah ataupun ARB itu harus ditutup ya ini. Ini semuanya area penurunan. Jadi teman-teman kalau 300 karena harganya di pucuk teman-teman ya, untuk kedepannya deh ya, untuk kedepannya ya. Nanti teman-teman kalau sudah contohnya 5 tahun atau 3 tahunan atau 10 tahunan, saya suka ngambil yang 10 tahunan ya. Nah, ini kalau sudah di level 3, di level merah ini teman-teman ya, di angka overnya, teman-teman lebih baik jangan ngambil, walaupun dia mau naik lagi jangan teman-teman sampai teman-teman itu takut ketinggalan kereta gitu kan. Padahal itu harga sudah pucuk ya. Sudah pucuk ya, bagaimana kalau sudah pucuk ya mereka hasratnya jualan ya. Dan terbukti di sini kan bahwa si Bandar Poren itu sudah jualan dengan baik ya. Dari mulai tanggal 26 Februari cenderung sudah jualan dengan baik. Terus si bandar lokal pun cenderung jualan dengan baik. Perhatikan ya, lihat nih. Bandar lokal jualan, Bandar Poren pun jualan. Apakah 300 bisa lagi? Nah, di sini saya akan melihat di sini ada kata tanda kenaikannya. Nah, mungkin kalau ke arah sini bisalah teman-teman nih ke angka
243 ya. Di sini kan ada gap kecil nih teman-teman, nih ada gap kecil, mudah-mudahan besok ke 23 236 ya. 236 ada gap kecil. Nah, mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan dia ya. Cuman kalau untuk sekarang dalam posisinya penjualan. Ya, kalau 300 lebih baik juga sudah istilahnya ini si kepala kembar ya. Kalau kepala kembar kan biasanya turun teman-teman, apalagi sudah proses di pucuk. Mungkin kalau kemarin ada di area 279 pasti bisa kejemput gitu ya, karena dia meninggalkan jejak kenaikannya di angka 279. Coba untuk 300 kalau teman-teman ingin bersabar dulu, tunggu sampai dia benar-benar ke level bawah. Ya, kalau contohnya itu nyangkut di 300, jangan average dulu teman-teman. Biarkan aja ada kenaikan sementara, jangan ambil, biarin aja. Kecuali kalau teman-teman bisa istilahnya average teman-teman di bawah 238. Di sini mungkin di 200-an lah, mungkin bisa kejebot cepat gitu ya. Karena untuk kenaikan sementaranya. Kalau sekarang dalam posisi downtrend, lebih baik teman-teman santai aja, walaupun teman-teman nyangkut di 300, santai aja. Lebih baik teman-teman tunggu nanti kalau mau average ya, di level di bawah sinilah teman-teman, 138. Nanti usahakan average teman-teman itu ada di angka 181. Kalau teman-teman di 300 di sini berarti kalau average di sini ya harganya kan tengah dengan nominal yang sama ya. Berarti kalau ingin average di sini teman di angka 179, teman-teman harus average itu di angka sini. Di angka 82 di 70-an lah. Istilah di bawah 100 baru average, nanti average-nya mungkin di angka 177. Udah tunggu aja di situ. Karena kecenderungan untuk di harga tengah itu cepat kejemput teman-teman ya. Untuk harga tengah ya. Biar suka kejemput karena patokan itu harga tengah. Ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk 300 saya pikir sih kalau ke angka 23 sini nih, 237 masih bisa kejemput, tapi sekarang jangan dulu average ya. Jangan dulu average karena MA10 juga masih berada di atas candle. Cenderung ini menurun, apalagi bandar lokal dan poin cenderung jual. Lebih baik teman-teman bersabar aja untuk melakukan average ya. Oke, teman-teman ya. Untuk nilai seperti itu ya. Karena harganya sudah ketinggian. Kalau teman-teman perhatikan waktu saya coba aja teman-teman lihat video saya tanggal 20.03 tahun 2025. Nah, saya menulis di sini teman sudah ketinggian ya. Jadi kalau sudah ketinggian mau kemana lagi gitu kan? Mau kemana lagi? Mau ke atas langit pun sudah tidak ada lagi napas teman-teman ya. Lebih baik kalau teman-teman nyangkut di angka 300, tunggu sampai ke level dia itu di bawah 100 aja. Nanti average teman-teman bisa di harga tengah di sini ya. Nanti mungkin kalau sudah di harga tengah ini santai aja. Biasanya kalau harga tengah bisa kejemput teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk nilai ya, jadi 300-nya paling ke angka 235 teman-teman ya, untuk bisa yang saya bisa kasih tanda-tanda kenaikan cuma di 235 aja. Untuk 300 saya tidak punya tahanan 300-nya. Oke, seperti itu ya posisinya. Nah, mudah-mudahan kalau ada pantulan teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah, karena mungkin tadi nanti akan ada kenaikan sementara. Karena sementara ini yang saya lihat itu di sini kan arah-arah ternyata harus ARB nantinya teman-teman ya. Ini juga nih ini tanda-tanda penurunan semuanya sudah harus dilewati sama dia. Oke, teman-teman, untuk nilai seperti itu ya. Lanjut Mina teman-teman ya. Mina nyangkut di 167. Coba deh Mina 167. Ya ada sini ya, 67 lah. Nah, ada sini ya. Nah, kalau Mina beda teman-teman. Kalau Mina kelihatannya kan sudah arah-arah gitu ya. Ini dari harga FCA teman-teman yang main Mina itu. Nah, kalau Mina itu sekarang aja di harga 200 aja dalam posisi murah ya. Kembali itu ketika kena FCA yang murah banget lah pasti teman-teman ya. Dia itu posisinya murah, apalagi ada pengambilan alih ya. Jadi ada yang nanam istilahnya ada pembelian lumayan gitu ya barangnya, sama ketokohan juga teman-teman Mina ini. Jadi kembali juga pas masuk ke tokohan langsung aja gitu naik ya. Nah, untuk Mina karena dia angka mungkin sampai saya batasi sampai 549 50-an lah. Sampai 50 kan ini ada area-area penurunan ya. Jadi kalau Mina ke 50 jadi ke 50 lagi nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia mungkin untuk kemarin bekas FCA ya harus diselesaikan gitu kan. Cuman saya kan pengalaman untuk FCA ini baru tahun kemarin ya, tahun 2024. Jadi untuk pembuktian apakah FCA ini harus dilewati, karena ini harga FCA di sini teman-teman ya, harga FCA nih. Jadi masih belang betong lah teman-teman. Kecuali kalau kena suspend untuk FCA mungkin bisa ketutup teman-teman. Tapi kalau untuk
harga FCA yang untuk naikin ke 50 mungkin masih saya harus melihat dulu teman-teman ya. Tapi saya pikir sih lebih baik dia menutup dulu ke 50 dulu ya. Kenapa 50? Karena banyak gap-gap yang kosong kemarin bekas FCA, mudah-mudahan FCA pun harga FCA pun karena gap harus ketutup ya. Itu persyaratan dari harga gap gitu teman-teman ya. Nah, kalau 167 masih kejemput bisa teman-teman. Kenapa? Karena harganya sekarang itu masih harga murahnya selama 10 tahun. Kalau kita tidak 3 tag, 3 tag. Kita cek 3 tahunan posisinya di mana. Ini kalau ya untuk 3 tahunan dalam posisi masih 167 ya di sini. Masih posisinya di atas sedikit harga tengahnya masih bisa kejemput teman-teman ya. Bahkan ini untuk 10 tahunan aja saya pikir ini masih posisi murah teman-teman. Karena saya suka ambil jauh teman-teman karena untuk melihat secara keseluruhan selama 10 tahun. Berarti kalau 10 tahunnya 3 siklus ya. Biasanya satu siklus itu biasanya 3 tahun ya. Naik, turun gitu kan. Nah, ini sudah mulai kesentuh, sudah mulai dilihatkan 10 tahunan, ternyata ada level yang tertingginya. Jadi tanda-tanda kenaikan kemarin waktu target saya yang canangkan tanggal 11.03 sudah tercapai, tinggal di sini teman-teman di angka 431 ya. Ini juga target. Kalau sekarang dalam posisi dia downtrend, teman-teman, ada posisi downtrend, ini tanda-tanda penurunannya sudah dilewati sama dia. Ini satu lagi ada tanda penurunan yang 117 ya. Terus ini juga ada di angka ini gap-gap ini tanda penurunan semua teman-teman ya, sampai ke level 50 ini ya. Saya pikir sih lebih baik dia ke 50-kan dulu deh gitu ya. Kenapa ke 50-kan dulu? Untuk menjemput PR gap-nya. Nah, setelah itu barulah silahkan aja. Istilahnya mau naik juga nggak jadi masalah ya. Nah, untuk pengambilan kembali ternyata Foreign sudah mulai ngambil 117 juta ya, tidak sampai miliar ya, juta aja. Di sini terdeteksi ada siapa yang ngambil? Ada BK. Nah, BK sudah mulai beraksi. Ingat, hati-hati dengan BK kalau di bawah harga 200-100 ya. Dia cenderung pakai shadow teman-teman untuk kenaikan sama penurunannya. Nah, ini ada kemungkinan kenaikan sementaranya ke angka 142 teman-teman ya. Kalau 167 masih bisa ke ini 175. Nah, 175 ada si kepala merah sama di angka 142 ada si kepala merah. Nah, kalau sekarang lagi downtrend, maka biarkan aja dulu tuh. Biarkan dia mengisi ruang-ruang kosongnya. 167 pasti kejebot, itu juga harganya murah banget ya. Di angka 50 pasti murah ya 50 ya. Karena dia sudah mencapai harga FCA-nya, artinya bawah 50. Apalagi ada ketokohan sudah mulai masuk ketokohan di sini. Ya. 167 kejemput, tenang aja. Saya aja menarikkan ke angka target berikutnya di 417 teman-teman di sini nih. Waktu saya bikin tanggal 20 bulan 3 teman-teman ya. Nah, jadi untuk 10 tahunan aja, masih 3 tahunan. Kita cek lagi teman-teman ya. Sorry, kita cek 10 tahunan biar luas lihatnya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau dari bandar lokalnya cenderung ngejual, kemarin pengambilan tapi terakhir itu ngejual. Jadi yang sekarang ngambil itu adalah bandar Foreign ya, atau sinilah Foreign teman-teman ya. Kalau BK, saya suka khawatir. Kecuali kalau CC ya, kalau CC kalau ngambil banyak biasanya 1 atau 2 hari ngambil, besoknya di markup harga bisa sambil jualan. Dia suka jualan di harga tinggi walaupun dengan shadow. Tapi untuk BK, terkadang dia cerdas, teman-teman bisa jualan di harga bawah. Nih, contoh seperti ini. Ini kadang-kadang kelakuan BK, teman-teman seperti ini. Di sini nih, tanggal berapa nih? Tanggal 24 juga nih kelakuan BK biasa seperti itu ya. Jadi sekarang lebih baik teman-teman santai aja 167, jangan melakukan average dulu karena posisinya lagi downtrend. Tunggu aja sampai nanti ada kenaikan sementaranya, bisa ke level 143 ataupun bisa ke 167 juga bisa, 175 bisa teman-teman. Tapi kalau 167 kan di bawah 175 berarti masih bisa kejemput, soalnya ini kan kalau kenaikan sementara biasanya tidak bisa melewati bukitnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk sementara ini yang tadi saya bilang dalam posisi sebenarnya murah teman-teman ya, murah. Mina ini murah teman-teman ya. Ini agak sedikit terganggu teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah teman-teman ya, untuk Mina karena punda catnya ini terganggu teman-teman ya, maka kita menggunakan mas Google ya. Nah perhatikan teman-teman ya, dari si Google ini dari grafik Google untuk harga Mina itu cenderung masih murah banget teman-teman ya. Dia pernah mencapai harga pucuknya ya sampai ke berapa nih, angka 2.300. Nah teman-teman kalau pengen ke sini ya teman-teman harus nunggu lama gitu kan. Ini aja terjadi waktu tahun 2020 berapa nih,
2029 ya. 2029 kan. Ketika sebelum Covid ini ya terjadinya ya, sebelum Covid ya. Agustusan sebelum, kalau Covid kan sekitar November Desember kan. Nah ini setelah itu dia terjadi 50 panjang sampai dia kena FCA gitu kan, sampai ke angka berapa? Angka 17 perak gitu ya. Terus ada informasi untuk ada ketokohan yang masuk di emiten ini kemarin sudah lepas daripada FCA-nya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi untuk Amina lebih baik teman-teman santai aja dulu karena target penurunannya masih ada di angka 50. Karena cenderung dulunya itu saham 50-an ini. Nah, biarkan dia ke 50 dulu teman-teman untuk menyesuaikan diri dulu biar menutup PR gap-nya. Jadi walaupun di 67 masih ada, mungkin nanti ada kenaikan sementara, mungkin bisa ke level 142. Dan lebih baik teman-teman kalau mau average santai aja ya, santai aja sampai tunggu dia benar-benar di bawah dulu baru teman-teman average. Jadi kalau average enak, jangan detik baru 5%, 6% average, baru 2%, 3% average. Lebih baik nunggu aja teman-teman ya. Sekitar 60%-an ya. Mungkin tunggu aja, nanti mungkin level di sinilah teman-teman di angka 72 mungkin nanti average-nya teman-teman ya. Ataupun nanti pas di 50 bisa lah teman-teman. Karena kecenderungan ada tokohnya di santai aja. Nah, kecenderungan kalau tokoh begitu teman-teman ya, kalau pinginnya di bawah terus nanti tiba-tiba boom ke atas ya, seperti itu teman-teman. Ini juga masih ada potensi kenaikan bisa ke level harga murahnya sudah luar biasa ini teman-teman ya. Contohnya di sini nih, ini kan HPR murahnya di angka 24 ya. Kalau tadi 10 tahunan sih masih bisa ke level murahnya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti mungkin bisa ke harga tengah aja di sini di angka 147 juga masih kejemput. Ya 167 masih bisa kejemput lah teman-teman. Soalnya target tanda kenaikan aja 175 ya. Ya 167 masih bisa kejemput. Tenang aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk Mina seperti itu ya. Kita cek apa nih, auto ya. Auto itu kan harga wajarnya sudah dihitung ya. Untuk auto harga wajarnya di angka 2.800, sekarang 1.900 teman. Berarti untuk update-annya aja ya. Ini tanda-tanda kenaikan kembali sudah dilewati sama dia teman sini nih. Kita hapus aja. Ini perkiraan dividen 188.206. Ini ada tanda-tanda penurunan di angka 1939. Nah, posisi itu sekarang auto itu ada diakumulasi daripada bandar foreign teman-teman ya. Bandar lokal cenderung jualan tapi ada akumulasi. Artinya ini kan lagi sideways agak panjang dikit teman-teman ya, di area 1900 sama di angka 2000-an, sekitar 100 poin lah teman-teman. 100 poin itu ternyata di sideways kan, cenderung turun naik. Nah mungkin sekarang kan posisinya sebenarnya lagi masih posisi downtrend ya. Ini ada si kepala merah, hati-hati aja bisa menjemput ke angka 1941 ya. Di situ ada tanda-tanda penurunan, bahkan di atasnya dikit 1946 juga ada tanda-tanda penurunan. Nah, sementara ini bagaimana posisinya? Posisinya cenderung agak sedikit murah ya. Sudah lepas daripada harga tengahnya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang suka support ada di 1.800 support ya. 1.800. Kalau saya ada tanda penurunan di angka 1.800 ya, di tanda penurunan. Di angka 1.795 pun ada penurunan. Kalau teman-teman perhatikan ini sudah bikin step ya, step 1, step 2 nih. Kalau step 2-nya tidak kejebol di angka 1964 cenderung dia akan uptrend. Tetapi kalau dia cenderung menembus ke angka 1936 ya teman-teman harus legowo bisa ke area 1893 bahkan ke 1792. Tapi tenang aja, selama bandar foreign tetap akumulasi artinya ada kesempatan untuk naik. Kenapa? Karena foreign aja sudah akumulasi ya. Nah, ini juga harga wajarnya 2.800 ya teman-teman. Teman-teman di angka 2.000 aja sudah dapat 800 perak, tapi teman-teman jangan terlalu ke situ dulu. Mungkin teman-teman bisa menjajah ke area 2.300 saja sudah cukup. Kenapa? Ke harga tengahnya. Kalau teman-teman ke angka 2.800 kan di area sini nih. Nah, di arah sini kan 2.800. Kalau ingin kelihatan 2.800 harus menembus dulu angka-angka 2.500 teman-teman gitu ya. Target saya ada di angka 2.330 ya. Di sini ada nggak? Ada sini di angka 2.500 pun ada, saya punya target teman-teman di sini nih ya. Ini target yang belum terselesaikan teman-teman dengan baik. Ini tanda-tanda kenaikan ini kita yang ini target sudah tercapai ya. Kita hapus. Nih tanggal 03 sudah tercapai di sini, belum saya tercapai. Buat tanda aja teman-teman ya. Nah, apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman di sini nih. Nah,
Ini adalah tanda-tanda kenaikan dia. Dia harus bisa melewati 207 biar menjadi uptrend. Kenapa harus sudah melewati satu bukit yang ini? Kemarin sudah melewati satu bukit ini tapi gagal, teman-teman ya. Gimana lagi kalau gagal? Tapi dia sudah bikin step. Step 1 sama step 2-nya nih. Walaupun di sini ada tanda-tanda penurunan di si ekor hijaunya, yang penting dia jangan lepas ini cenderung masih aman. Nah, ini lagi setiap kenaikan teman-teman, setiap akan uptrend dia harus bikin step ya, step 1, step 2 contohnya gitu. Nanti step 3 lagi. Jadi artinya tidak bisa melewati penurunan setelahnya. Nah, tapi harus melewati kenaikan sebelumnya. Nah, model ini kan kenaikan sebelumnya nih harus dilewati. Makanya di sini bikin target juga sangat memungkinkan ke angka 2100. Saya bikin target juga ya di sini ya biar nanti ketahuan oh ini sudah mulai mau uptrend kembali gitu kan. Ini walaupun istilahnya nggak sampai nanjak ke atas teman-teman, tapi teman-teman sudah mulai cuan di sini gitu ya. Di tanda-tanda kenaikannya di sini targetnya di angka 2100. Nah, mudah-mudahan sih ini karena harga wajahnya 2800 jadi sangat memungkinkan bisa ke angka 2500. Tinggal teman-teman bersabar aja dan pungutan daripada Bandar Porencun cenderung luar biasa, teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah lepas daripada harga tengahnya ya, sedikit lagi menyentuh supportnya di angka 1700 ataupun di angka tanda-tanda penurunan di angka 1000. Kalau di angka sini 1700 kejemput artinya sudah menuntaskan PR-nya. Oke, teman-teman ya. Untuk auto seperti itu ya, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal tapi bandar polen cenderung ngambil sejak sudah lama teman-teman dari bulan November tuh makanya kita teman-teman ya kita pingin yang ngambil sekali tapi cuan poren aja ngambilnya berkali-kali bahkan berbulan-bulan teman-teman ya masa kita pingin satu kali masuk cuan gitu teman-teman ya belajarlah dari poren ataupun bandar lokal teman-teman mereka aja ngambil berkali-kali makanya pakai planning teman-teman ya. Smart Money kemarin sudah masuk dan kemarin jualan teman-teman sudah mulai tipis ya. Mudah-mudahan Smart Money-nya masuk lagi. Ini kadang-kadang Smart Money menang di sini teman-teman ya. Kadang-kadang ketika di sini kalah Smart Money teman-teman ya. Nah, kemarin di sini agak lumayan masuk tapi tidak terlalu tinggi. Tunggu sampai Smart Money tinggi teman-teman, mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan dia karena sekarang juga posisinya lagi kondisinya lagi lumayan teman-teman sedikit agak murah. Kalau dipantulkan di sekarang berarti dia mulai uptrend karena sudah tidak bisa melewati 1700 di sini ya. Contohnya ini tidak bisa melewati 1700 ya, berarti cenderung uptrend gitu ya. Kalau sudah uptrend biasa bisa melewati angka 1500 ya cenderung oke lah teman bisa ke angka harga bawahnya di angka 2800. Ini salah satu emiten yang tidak pernah selama 10 tahun ya tidak pernah melewati harga tertingginya berarti masih ada kesempatan ke harga 3500 masih punya kesempatan. Cuman kita tinggal tahu istilahnya apanya ya, siklusnya ya. Ini terakhir diangkat ke angka 2700 itu tahun 2017 dan harga tertingginya berikutnya itu tahun 2023. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisalah menemukan ke angka 2008 ataupun ketika tiga mampu ke 2800 ya mungkin di sini aja teman di angka tengah ke angka 2300 ya sangat cukup lah teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah saya upload yang ini. Ada beberapa emiten yang akan kita bahas juga, teman. Karena posisi lagi libur, santai saja, teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan membawa manfaat. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.